Oke, kembali lagi ke dunia sales ya. Saya mau cerita nih gimana cara dan jualan dunia sales kanvas. Saya tuh perkenalan dulu di dunia sales ini udah lama ya, sekitar 15 tahun yang lalu, tahun 2017 tahun lagi, 2005, 2006. Tapi produknya berbeda, dulu produk perbankan. Nah, namanya sales itu semua harus bisa menjual. Caranya kita harus tahu produk knowledge ya. Tahu produk knowledge gak? Seperti spesifikasinya lah, daya listrik, kemudian kegunaan. Kalau misalkan rusak itu kita harus servis ke service center mana, kemudian juga garansinya berapa tahun, setahun 2 tahun itu namanya product knowledge. Dan kita juga harus tahu harga kompetitor. Misalkan TV Sharp 32 in itu bandingannya dengan merek Polytron atau Toshiba itu seperti apa gitu. Itu tantangannya, kita harus tahu product knowledge. Yang kedua, penolakan. Ya pasti penolakan ya. Bagi Bapak, Ibu atau rekan-rekan yang mau belajar jadi sales, ya harus terbiasa dengan penolakan. Apa itu penolakan? Jika kita menawarkan barang, banyak yang pasti tidak mau. Salah satu sebabnya yaitu mereka tidak punya uang, kemudian sudah ada kebutuhan cicilan tempat lain. Yang ketiga, mungkin informasinya akan disimpan dulu, nanti pada saat suatu waktu butuh mereka akan hubungi kita. Itulah dinamakan penyebaran informasi sebanyak-banyaknya. Jadi marketing itu dunianya nggak sempit ya, nggak hanya nawarin door to door. Tapi kalau misalkan punya skill lewat WhatsApp, lewat Facebook Messenger, lewat iklan di OLX atau Google Ads, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau di kanvas tradisional ya, seperti produk elektronik yang seperti ini nih, ini kan kompetitornya banyak nih, jadi bisa menawarkan di pasar-pasar atau di toko-toko pinggir jalan. Kenapa mesti bertemu tatap muka? Karena kita harus tahu kondisi barang-barang customer kita, calon customer. Jadi banyak yang memang harus kita perhatikan gitu. Jadi bukan hanya orangnya baik, orangnya mungkin good looking atau tampan cantik ya, tapi harus lihat produk mereka tuh banyak atau enggak. Kenapa? Sebabnya agar teman-teman yang akan berkecimpung di menjadi sales kanvas seperti saya ini tidak akan macet gitu. Karena kalau macet kita akan ngurus, ketemu orangnya nanti pulang kampung, ketemu orang tuanya bilang nggak ada, barangnya juga udah dijual, kemudian juga kita akan nego dan buang-buang waktu gitu. Jadi kita harus survei pertama itu sales itu sendiri gitu. Jadi misalkan walaupun nanti ada kolektor pun akan meminta bantuan kepada kita, orang yang bertemu pertama kali ke customer gitu ya. Jadi memang tantangannya menjadi seorang sales seperti itu. Yang kedua ya percaya diri gitu. Karena memang kita niatnya mencari uang, mencari komisi, kita harus memposisikan kita sebagai seorang sales yang percaya bahwa diri kita itu seorang penjual gitu. Jadi jangan malu. Ini nasihat kepada diri saya sendiri. Memang seorang penjual itu mudah ya, jualannya cuma transaksi, dapat komisi. Intinya harus ketemu banyak orang, harus berani, harus berhadapan. Kalaupun mereka nolak, jangan terlalu kita bawa perasaan atau emosi gitu. Ya kalau ditolak ya kita cari yang lain gitu. Ya, selamat bergabung jika ada yang mau bergabung di tim saya. Saya mempunyai tim super team, namanya super team Metro, khusus area Jaksel dan Depok. Kenapa sih kita harus membuat tim? Karena memang kita tuh manusia makhluk sosial yang harus bekerja sama. Jadi nggak semuanya tuh bekerja sendiri. Kenapa bekerja sendiri itu capek? Karena ya kita kepikiran sendiri, kita jalan ke sana kemari sendiri. Bagaimana kalau kita dibantu oleh seorang mediator atau beberapa mediator di bawah kita? Mereka nggak terganggu pekerjaan utamanya, bisa dapat penghasilan tanpa harus keluar rumah. Kita bisa menambah silaturahmi, kemudian bisa menambah uang buat SPP anak mungkin, atau bisa buat cicilan motor gitu. Yang penting selama tidak melanggar peraturan dari perusahaan kredit itu, kita yuk bangun kerjasama tim
Bapak Ibu, rekan-rekan, Mbak-mbak, Mas-mas bisa join di WhatsApp group di deskripsi video YouTube saya ini. Ingat ya, khusus area Jaksel dan Depok gitu. Kita bangun tim, kita bersinergi, kita saling komunikasi, silaturahmi, kita capai omset yang setinggi-tingginya. Kenapa saya buat ini? Karena saya sudah melihat beberapa orang yang sukses di bisnis ini itu nggak bekerja sendiri, tapi mereka banyak yang nolong di belakangnya. Yaitu kita seperti, ya contohnya gini, saya bekerja di suatu perusahaan. Saya seorang supervisor atau manajer. Pekerjaan di divisi saya itu bisa terlaksana bukan karena saya, tapi anak buah saya yang mereka rajin atau bekerjanya itu dengan sungguh-sungguh. Jadi saya sebagai koordinator. Nah, fungsinya di tim sales super tim Metro ini, saya fungsinya sebagai koordinator. Koordinator Bapak Ibu, rekan-rekan, Mas, Mbak yang mau belajar cara jualan. Kenapa sih harus belajar sama yang sudah duluan? Ya karena saya sudah duluan, udah sekitar 2 tahun lah belajar ini. Oh ternyata gampang ya. Saya sudah banyak sudah melihat orang-orang yang sukses dari bisnis ya sederhana ini ya. Yang pertama sih nggak perlu gengsi gitu jualan sales ini. Gengsi itu nggak bisa kenyang gitu. Kita pokoknya jualan, kita kerja sama orang, kenalan, kita bangun tim, dan sukses akan menyertai dengan sendirinya. Oke? Bagi yang kurang paham bisa WA saya di deskripsi grup ini, atau kalau mau belum gabung atau belum percaya bisa WA saya di deskripsi di bawah ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga menjadi pencerahan untuk peluang bisnis di elektronik dan furnitur ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.